Mirsa, untuk mengetahui mengenai jemput paksa terhadap Syahrul Yassin Limpo oleh KPK, kami sudah bergabung melalui sambungan telepon dengan pengacara Syahrul Yassin Limpo, Febri Diansyah. Assalamualaikum, selamat malam Mas Febri. Selamat malam. Ya, Mas Febri, kami tahu Anda sudah ada di gedung KPK dan ingin memastikan sebetulnya apakah yang dilakukan KPK ini bentuk jemput paksa ataupun penangkapan. Sudahkah hal tersebut dikonfirmasi langsung? Ya, tadi sekitar setengah jam yang lalu mungkin ya, saya sudah lapor ke bagian resepsionis KPK. Hmm. Saya tuliskan di sana untuk bertemu penyidik dalam perkara dengan tersangka Pak ECL. Dan tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi apakah benar ada penangkapan seperti itu. Jadi memang saya sedang menunggu dengan tim hukum di KPK saat ini untuk mendapatkan informasi yang jelas. Karena kalau dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, tentu saja ada hak tersangka yang juga harus dihormati untuk didampingi penasihat hukum seperti itu. Ya. Mas Febri, ini kami harus pastikan ya, saat dijemput paksa klien Anda sedang apa? Saya belum mengetahui Mas, karena memang tidak sedang berada bersama saya tadi pada saat peristiwa itu terjadi. Oke, tapi bisa dipastikan disebutkan tadi kan di kawasan Jakarta Selatan dan sedang bersama dengan kerabatnya, betul ya? So, kalau itu saya dengar tadi dari informasi dari pihak keluarga, memang mungkin sekitar setelah maghrib ya. Setelah maghrib, Pak Syahrul dan keluarga itu sholat maghrib berjamaah. Kemudian tidak berapa lama kemudian ada petugas atau penyidik KPK yang datang begitu. Oke, prakteknya Anda sudah komunikasi tidak dengan klien Anda pasca jemput paksa ini, atau barangkali bisa dijelaskan kapan komunikasi terakhir, Mas Febri? Belum ada komunikasi lagi setelah tadi seperti yang diberitakan tersebut, makanya saya datang ke KPK. Oke. Ini kami kan juga dapat informasi, sesungguhnya kan pemeriksaan itu dilakukan besok ya, seyogyanya ya? Betul. Nah, apakah sudah dikonfirmasi sebelumnya kepada pihak KPK bahwa akan hadir dalam pemeriksaan besok, sehingga kita juga melihat ini jemput paksa ini dilakukan juga pasti punya dasar ini Mas Febri. Kalau Anda yang sudah pernah di dalam juga pasti mengerti betul dasar-dasar melakukan jemput paksa ini dilakukan. Apakah kemudian relevan? Ya, sebenarnya kan kami sudah menerima surat panggilan ya. Surat panggilan sudah kami terima, tadi kami terima surat panggilan tersebut untuk dijadwalkan besok siang begitu. Dan saya sudah berkoordinasi dengan bagian penyidikan untuk menghadiri. Jadi Pak Syahrul itu confirm akan hadir pada pemeriksaan besok. Sehingga tentu saja sikap kooperatif itu mestinya bisa dihargai begitu ya secara hukum. Jadi kalau ada tudingan-tudingan seolah-olah ingin melarikan diri atau dan lain-lain, ya itu tidak benar tentu saja. Justru Pak Syahrul segera ke Jakarta untuk bisa memenuhi panggilan penyidik tersebut. Ya, kalau disebutkan oleh Ali Fikri, Kabak Pemberitaan, yang mengatakan hal ini dilakukan untuk menghindari penghilangan barang bukti oleh tersangka dan lain sebagainya, dan kesempatan sudah diberikan dalam penjadwalan yang dilakukan sebelumnya. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kami pastikan itu tidak ada ya. Karena KPK kan sebenarnya sudah selalu bilang sudah punya bukti yang sangat lengkap kan di berbagai pemberitaan. Jadi mestinya tidak perlu khawatir lagi soal itu. Dan yang kedua itu kan cenderung alasan-alasan subjektif ya. Memang sifatnya subjektif dari pihak penegak hukum, namun agak jadi pertanyaan juga bagi kami, kenapa pada hari yang sama kemudian surat panggilan disampaikan, kemudian kami mengkonfirmasi akan datang sesuai dengan jadwal begitu ya, hari Jumat besok.
Tapi kemudian dilakukan tindakan paksa malam ini gitu ya. Nah, jika dirasa ada yang janggal di sana, apakah akan dilakukan upaya hukum tertentu untuk dalam tanda kutip ya mengkritisi secara prosedural apa yang dilakukan KPK saat ini dari kubu Pak SEL dan Anda selaku kuasa hukumnya? Kalau sekarang yang paling penting bagi kami di tim hukum, kami bisa bertemu terlebih dahulu dengan klien kami Pak Sarul, dan jika dilakukan pemeriksaan tentu hak seorang tersangka untuk bisa didampingi oleh penasihat hukum seperti itu. Jadi marilah kita menjalankan proses penegakan hukum ini betul-betul sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oke. Terima kasih Mas Febri Diansyah, penasihat Ya, hukum sama-sama. mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah memberikan keterangan melalui sambungan telepon kepada kami.